Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat penuh dengan sukacita. Kembali pada hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jikalau karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu, dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaan kamu telah memperoleh penghiburan. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini saya dapat merenungkan bahwa kadang dalam kehidupan ini semua orang berjuang untuk menjauh dari persoalan atau pergumulan hidup. Kalau boleh tidak ada penderitaan dalam hidup ini. Tapi justru disinilah kita ditantang. Bagaimana kita mampu melihat peristiwa iman di balik setiap pergumulan yang ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita mendengar berbahagialah, berbahagialah. Dalam kesulitan, kita berjuang untuk tetap berbahagia. Dalam kesulitan, kita tetap mempertahankan iman kita dan meyakini bahwa Allah tidak akan pernah melupakan kita sedikit pun. Ketika kita berjuang untuk bertahan dalam setiap peristiwa-peristiwa sulit hidup kita diajak juga untuk mau memikul salib hidup kita dengan setia. Bahwa mengikuti Yesus bukan berarti persoalan kita selesai. Tapi mengikuti Yesus berarti kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Kita mau belajar mempunyai kerendahan hati untuk memikul setiap tantangan yang ada. Di mana tantangan itu kadang memurnikan iman kita serta motivasi kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kita berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang berbahagia, bukan orang-orang yang celaka. Kadang sekali lagi, semua orang ingin bahagia. Lalu orang menghalalkan segala cara, sampai kejahatan pun dilakukan, asalkan dia bahagia. Tapi justru hari ini, kita diajak untuk tetap setia baik dalam pengalaman kegembiraan maupun dalam pengalaman penderitaan. Sekali lagi, hidup itu adalah rajutan dari kegembiraan dan penderitaan yang tidak akan pernah berakhir. Maka setiap orang yang bisa bertahan dalam penderitaannya, dia akan menikmati kebahagiaan dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil tadi hari ini juga dikatakan, celakalah kamu yang sekarang ini kenyang. Yesus tidak menjudge orang
Tapi Yesus mengatakan, celakalah kalau kamu hanya mengingat dirimu sendiri. Kalau kamu hanya memperhatikan kebutuhanmu sendiri, lalu melupakan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama mereka yang sangat menderita. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Kadang orang memuji kita, lalu kita lupa diri. Tapi kita berjuang, orang mau puji kita atau tidak, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab upah kita di surga ketika kita bisa mengikuti ajaran Tuhan dan melakukannya dalam praktek hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa bagi orang-orang sakit dimanapun mereka berada, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Biarlah darah dan air yang mengalir dari kerahiman-Mu Tuhan, boleh mengalir dalam setiap organ tubuh mereka yang sakit dan sembuhkanlah mereka. Berkatilah juga orang-orang yang saat ini sedang punya pergumulan beban yang berat. Tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada mereka Tuhan, agar mereka setia memikul salib hidup mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.